Selamat datang di SMA Negeri 1 Pedes. Sekolah ini didirikan pada tahun 1998 dan berlokasi di wilayah Karawang, bagian utara. SMA Negeri 1 Pedes ini berada di Jalan Raya Sungai Buntu, tepatnya di Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Sekolah ini telah mendapat status akreditasi Grade A dengan nilai 93 dari Badan Akreditasi Nasional. Dan sekolah ini telah menggunakan paduan kurikulum Merdeka. Meraih prestasi dengan mengembangkan potensi kecerdasan, inteligensi, emosional, dan spiritual itu merupakan suatu bentuk tantangan untuk menghadapi di era milenial, adalah visi dari SMA Negeri 1 Pedes. Dukungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, dunia usaha dan industri, perguruan tinggi serta masyarakat sekitar lingkungan sekolah sangat diperlukan dalam menunjang kemajuan pendidikan di SMA Negeri 1 Pedes. Oleh karena itu, kerjasama yang maksimal dan kontinu sangat diperlukan antara sekolah dengan stakeholder untuk masyarakat. Dukungan total Provinsi Jawa Barat yang fokus dalam pengembangan SMA Negeri 1 Pedes sebagai salah satu sekolah unggulan di wilayah utara. Selain mensupport, program kerja sekolah memfasilitasi pengajian PTK. Hal itu menjadi program unggulan sekolah. Untuk sarana dan prasarana secara umum, SMA Negeri 1 Pedes memiliki fasilitas cukup lengkap dalam mendukung proses belajar mengajar. Sekolah ini memiliki ruang belajar yang nyaman dari kelas 10, 11, dan 12 dengan jumlah rombel sebanyak 12 kelas per tingkatnya. Sehingga jumlah ruang kelas secara keseluruhan adalah 36 kelas. Ruang kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Pedes adalah Laboratorium Fisika, Laboratorium Kimia, Laboratorium Biologi, Laboratorium Komputer, Perpustakaan, ruang multimedia, dan semua dalam kondisi yang cukup baik. Selain itu, di SMA Negeri 1 Pedes memiliki ruangan yang sangat memungkinkan seperti ruang guru, ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang komite, dan ruang bimbingan konseling. SMA Negeri 1 Pedes memiliki tenaga pendidik sebanyak 60 orang yang cukup kompeten dalam pembelajaran dan penggunaan teknologi. SMA Negeri 1 Pedes memiliki ciri keunggulan tersendiri sehingga menjadi pilihan utama di antara sekolah lain. Salah satunya program pengembangan sarana prasarana yang tertata rapi dan berbagai ekstrakurikuler bagi siswa dengan berbagai prestasi terutama di bidang seni, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bidang yang lainnya. Dengan kondisi peserta didik yang terdiri dari berbagai kalangan serta input nilai yang masuk di SMA Negeri 1 Pedes tergolong baik, maka mempunyai peluang untuk meningkatkan prestasi siswa. Majelis Permusyawaratan Kelas atau MPK adalah organisasi yang mewakili suara dan kepentingan siswa di tingkat kelas dalam lingkungan sekolah. Latar belakang terbentuknya MPK seringkali berasal dari kebutuhan untuk memfasilitasi komunikasi antara siswa dan pihak sekolah, memperjuangkan hak-hak siswa, serta mengembangkan kepemimpinan dan keterampilan sosial di kalangan siswa. MPK juga dapat berperan sebagai wadah untuk membahas dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di tingkat kelas. Dengan demikian,
MPK memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan lingkungan sekolah yang lebih baik. Organisasi Siswa Intrasekolah atau OSIS adalah kelompok atau badan yang dibentuk di dalam lingkungan sekolah untuk melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan keterampilan sosial, kepemimpinan, serta pengembangan diri. Latar belakang terbentuknya organisasi ini bisa bervariasi, mulai dari memfasilitasi kegiatan siswa, meningkatkan keterlibatan siswa dalam pengelolaan sekolah, hingga mempromosikan nilai-nilai positif dan mengembangkan bakat serta minat siswa. Dengan demikian, organisasi siswa intrasekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kepemimpinan, dan keterampilan siswa di lingkungan pendidikan. Rohis Al-Hidayah atau Rohani Islam Al-Hidayah merupakan ekstrakurikuler yang berbasis agama Islam yang terdiri dari 3 bidang, diantaranya adalah BTQ, Hadroh, dan Syiar. BTQ adalah singkatan dari baca tulis Al-Quran, dan Syiar adalah penyampaian atau biasa disebut dengan ceramah. Hadroh adalah penyampaian sholawat-sholawat Nabi oleh vokalnya yang diiringi dengan suara musiknya. Ekstrakurikuler Paskibra mencangkup seluruh ide dan fisik anggota Paskibra, khususnya dalam ilmu pengetahuan tentang bunga teratai atau lambang Paskibra dan mental yang kuat. Dalam Paskibra, bukan hanya terdapat ketua umum saja, melainkan juga terdapat ketua dari kelas 10 yang biasa disebut dengan palu dan bulu. Dan juga terdapat departemen-departemen serta program kerjanya yang bermanfaat bagi warga sekolah dan khususnya anggota Paskibra. Gerakan Pramuka merupakan organisasi kepanduan yang bertujuan untuk membentuk generasi muda yang memiliki karakter tangguh, kreatif, dan berbudi pekerti luhur. Latar belakang terbentuknya Gerakan Pramuka bermula dari semangat nasionalisme dan keinginan untuk mempersiapkan generasi muda sebagai kader pembangunan bangsa. Dan di dalam ekstrakurikuler Pramuka SMA Negeri 1 Pedes terdapat peraturan baris berbaris tongkat, semapur, tali temali, dan sandi-sandian seperti sandi morse, sandi rumput, dan lain sebagainya. Eksperimen ilmiah juga terdapat di SMA Negeri 1 Pedes. Ekstrakurikuler Science Club tentunya berkaitan dengan ilmu sosial dan keunikan dari bidang ilmiah. Teknik penelitiannya yang berkaitan dengan kimia. Ekstrakurikuler Science Club juga bisa memberikan minat yang kuat dari siswa dan guru terhadap ilmu pengetahuan. Dengan adanya Science Club, siswa yang memiliki minat dalam sains memiliki wadah untuk mengeksplorasi minat mereka di luar jam pelajaran biasa. Siswa pencinta alam atau Sispala pun menjadi salah satu ekstrakurikuler populer di SMA Negeri 1 Pedes. Sispala Wanareksa perkumpulan anak-anak yang sangat menyukai alam. Di dalam ekstrakurikuler Sispala terdapat camp ceria, war kelimbing, latihan gabungan, dan pembuatan papan. Palang Merah Remaja atau yang kerap disapa PMR juga terdapat di SMA Negeri 1 Pedes. Di dalam ekstrakurikuler PMR, yang pasti terdapat pertolongan pertama yang harus dilakukan jika terjadi sesuatu hal yang tak terduga. Selain itu, keseharian ekstrakurikuler PMR juga membagi materi seputar kesehatan, obat-obatan, dan pertolongan pertama. Dan yang pasti di PMR juga diajarkan bagaimana cara memasang tandu yang baik dan benar.
Ekstrakurikuler English Club tentu saja identik dengan berbahasa Inggris. Maka dari itu, di Ekstrakurikuler English Club terdapat pembelajaran speaking dan reading, dan terus mengutamakan speaking. Serta program unggulan Ekstrakurikuler English Club yaitu pembelajaran tenses, yang dimana terdapat tutor atau seseorang yang sudah berpengalaman akan mengajarkan kepada anggotanya. Ekstrakurikuler kewirausahaan memiliki tujuan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan kewirausahaan, seperti berpikir kreatif, mengelola bisnis kecil, dan mengembangkan ide-ide inovatif. Melalui kegiatan ini, siswa dapat belajar tentang proses menciptakan dan menjalankan bisnis, serta memperoleh pengalaman praktis yang berharga dalam pengelolaan keuangan dan pemasaran. Ekstrakurikuler kewirausahaan di SMA Negeri 1 Pedes memiliki 4 bidang unggulan, yaitu bidang komputer, bidang desain, bidang tata boga, dan bidang pemasaran. Dan tentu saja, program unggulan kewirausahaan adalah berbisnis. Ekstrakurikuler olahraga di SMA Negeri 1 Pedes terdapat 2 cabang, yakni cabang olahraga bola voli dan cabang olahraga futsal. Ekstrakurikuler olahraga juga menjadi salah satu kegiatan yang banyak diminati dan disukai oleh siswa-siswi di SMA Negeri 1 Pedes. Ekstrakurikuler seni Chandra Buana memberikan siswa kesempatan untuk mengeksplorasi kreativitas mereka melalui berbagai media dan bentuk seni, seperti musik, tari, vokal, dan lain-lain. Melalui ekstrakurikuler seni Chandra Buana, siswa juga dapat mengembangkan kepercayaan diri, kerja tim, dan rasa tanggung jawab, serta menemukan minat dan bakat individu mereka dalam bidang seni yang berbeda. Dan di dalam ekstrakurikuler seni Chandra Buana terdapat 4 cabang. Cabang yang pertama yaitu tari, yang kedua adalah vokal, lalu ketiga silat, dan yang terakhir yaitu cabang alat musik. Selain itu, salah satu program yang ada di ekstrakurikuler seni Chandra Buana adalah latihan rutin setiap 1 minggu 2 kali, setiap hari Rabu dan hari Kamis. Ekstrakurikuler jurnalistik merupakan salah satu bidang ekstrakurikuler dan pengembangan diri yang ada di SMA Negeri 1 Pedes. Tujuan dibentuknya ekstrakurikuler jurnalistik itu sendiri adalah sebagai suatu wadah untuk menampung, mengapresiasikan, mengembangkan, dan menyalurkan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik sebagai usaha untuk meningkatkan kreativitas, pengalaman, dan disiplin, serta daya juang siswa dalam menguasai dan mengimbangi perkembangan iptek untuk dapat bersaing pada era globalisasi. Selain itu, di ekstrakurikuler jurnalistik juga terdapat beberapa bidang, yaitu dokumentasi, editing, dan publikasi. Tujuan umum pendidikan adalah tujuan yang berada jauh dari masa sekarang. Sebuah hasil yang pencapaian atasnya tidak dapat terlaksana melalui sekali kerja. Ia merupakan tujuan akhir, karena pendidikan merupakan upaya membangun individu yang memiliki kualitas dan peran sebagai diri pribadi, sekaligus makhluk sosial dan makhluk Tuhan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kegiatan sekolah
program ke depan itu setiap sekolah pasti punya program, punya visi, punya tujuan. Sama termasuk yang di SMA Negeri 1 Pedes itu punya program, punya keinginan, yaitu ada yang berbentuk fisik maupun yang berbentuk non fisik. Nah, kita mulai dari yang berbentuk non fisik. Sekolah itu berharap satu, lulusan SMA Negeri 1 Pedes itu menjadi lulusan yang berguna untuk keluarga maupun lingkungannya. Maksudnya seperti ini. Mudah-mudahan lulusan SMA Negeri 1 Pedes banyak yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, ini sekolah dengan cara memanggil orang tua untuk dikasih pengertian, dikasih motivasi agar putra-putrinya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu langkah awal. Dan memang di situ juga ada kendala dari orang tua, yaitu terkendalanya adalah tentang biaya. Nah, di sini juga sekolah memberikan pengertian-pengertian tentang sekolah-sekolah yang perguruan tinggi yang memberikan beasiswa 100% atau tidak 100%, yang 50% juga ada. Nah, ini nanti sekolah akan memberikan data-data mana saja kampus yang memberikan beasiswa. Tinggal keinginan anaknya saja ini. Itu contoh. Lulusan yang lain misalkan tidak sempat ke jenjang yang lebih tinggi, nah itu juga sebisa mungkin bisa berwirausaha, ya, mandiri. Nah, ini oleh sekolah juga dikasih modal, yaitu ilmu berwirausaha, ya. Di sana juga ada prakteknya, ada cara pengelolaan uangnya, ada bentuk-bentuk usaha yang prospek untuk masyarakat yang di lingkungan sini ada. Nah, itu salah satu contoh harapan sekolah. Harapan yang lain untuk kedepannya, khususnya yang sekarang kelas 10, kelas 11, saya berharap sekarang sudah ada peningkatan disiplin sekolah. Nah, itu harapan saya tetap disiplin itu harus ditingkatkan, penegakan aturan harus tegas, dan alhamdulillah memang untuk penegakan disiplin sekarang sudah mulai berjalan. Yang membolos, yang merokok itu juga sudah sangat berkurang sekali. Peningkatan karakter itu juga sudah alhamdulillah sekolah sudah meningkatkan, ya, peningkatan karakter untuk anak-anakku semuanya yang ada di sini, ya, mulai dari penjemputan, kehadiran siswa itu salah satu peningkatan karakter. Pembacaan Al-Quran bersama setiap pagi itu adalah peningkatan karakter. Nah, itu adalah harapan sekolah secara non fisik. Harapan juga sekolah ada harapan yang peningkatan sarana prasarana, walaupun alhamdulillah sarana prasarana yang ada di kita itu sudah hampir semuanya terpenuhi lah, ya. Cuma kita berharap itu masih ada 2 ruang kelas yang harus kita bangun, ya, yang di atas itu satu. Terus yang kedua, saya juga pengen meningkatkan tempat-tempat strategis seperti gazebo, nanti kita bereskan dalam rangka untuk memotivasi anak-anak dan rekan guru meningkatkan literasinya di ruang-ruang terbuka. Itu kita coba kita programkan. Ya, ada juga kita memprogramkan yaitu tempat-tempat khususnya masjid lah, ya, tempat ibadah yang alhamdulillah sekarang ada progres, ada peningkatan progres walaupun sedikit-sedikit. Mudah-mudahan dalam 1 tahun ke depan itu yang bawah itu sudah 100% bisa maksimal sesuai harapan kita. Cuma memang ada hal-hal terkendala, ya, ada, yaitu masalah cara memperoleh dana untuk hal-hal tersebut, gitu, ya.
Itu harapan sekolah SMA Pedes fisik dan non fisik ya. Termasuk hal yang lain yaitu peningkatan kompetensi rekan-rekan guru itu juga perlu kita tingkatkan, yaitu dengan berbagai hal, yaitu termasuk berbentuk IHT dan segala macamnya. Itu tujuan sekolah biar nantinya kegiatan pembelajaran itu bisa maksimal dengan ilmu-ilmu yang diperoleh dari Bapak Ibu guru tersampaikan oleh anak secara strategi mengajarnya maupun materinya itu bisa biar semuanya menjadi maksimal untuk SMA Negeri 1 Pedes. Ya itu saja. SMA Negeri 1 Pedes.